Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Bu Guru harapkan anak-anak tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Baik, jika anak-anak sudah mencuci tangan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam belajar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pagi ini kita akan pelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, setelah mengamati video ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan interval nada pada sebuah lagu, menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi, menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul, dan mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Baik, siapkan hati, pikiran, konsentrasi, dan siapkan alat tulis untuk mencatat apabila ada hal-hal penting sehingga nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita bersama-sama sudah belajar tentang interval nada. Apa yang anak-anak ketahui tentang interval nada? Baik, untuk mendalami dan lebih memahami lagi tentang interval nada, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Interval nada. Interval nada adalah jarak antar satu nada dengan nada lain. Berikut adalah urutan tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini kita belajar menggunakan nada do sama dengan C. Maka nada awal atau do dimulai dari C. Nada kedua atau re adalah D. Nada ketiga atau mi adalah E. Nada keempat atau fa adalah F. Nada kelima atau sol adalah G. Nada keenam atau la adalah A. Nada ketujuh atau si adalah B. Dan nada satu atau do kembali lagi ke C, tapi dengan nada yang lebih tinggi dari do atau C awal. Setiap nada memiliki interval atau jarak. Ada yang satu dan ada yang setengah. Jarak do ke re atau C ke D adalah 1. Jarak re ke mi atau D ke E adalah 1. Jarak mi ke fa atau E ke F adalah setengah. Jarak fa ke sol atau F ke G adalah
1. Jarak sol ke la atau G ke A adalah 1. Jarak la ke si atau A ke B adalah 1. Dan jarak si ke do atau B ke C adalah setengah. Jarak ini juga disebut dengan interval nada mayor yang dimulai dari nada do. Jaraknya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Selain interval nada mayor, juga ada interval nada minor yang dimulai dari nada la atau A. Jadi, mulai dari la ke si atau A ke B, jaraknya 1. Si ke do atau B ke C, jaraknya setengah. Do ke re atau C ke D, jaraknya 1. Re ke mi atau D ke E, jaraknya 1. Mi ke fa atau E ke F, jaraknya setengah. Fa ke sol atau F ke G, jaraknya 1. Dan yang terakhir, sol ke la atau G ke A, jaraknya 1. Jadi, interval nada minor adalah 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ke nama interval. Perhatikan tabel berikut. Nama interval yang pertama, yaitu prim, adalah interval dari nada 1 ke nada yang sama atau dari C ke C. Jaraknya 0 nada. Nama interval yang kedua, second, adalah interval nada dari nada 1 ke nada 2 atau C ke D. Jaraknya, kita lihat, 1 nada. Nama interval yang ketiga adalah third, yaitu interval dari nada 1 ke nada yang ketiga atau dari C ke E. Jaraknya bisa kita hitung 1, 1. Kita jumlahkan jadi 2 nada. Nama interval yang keempat ada quart, yaitu interval dari nada 1 ke nada yang keempat atau dari C ke F. Jaraknya kita hitung 1, 1, setengah. Kita jumlahkan jadi 2 setengah nada.
Nama interval yang kelima adalah quint, yaitu interval nada 1 ke nada yang ke-5, atau dari C ke G. Jaraknya bisa kita hitung 1, 1, setengah, 1. Kita jumlahkan jadi 3,5 nada. Nama interval yang keenam ada sect, yaitu interval dari nada 1 ke nada yang ke-6, atau dari C ke A. Jaraknya bisa kita hitung 1, 1, setengah, 1, 1. Jadi jumlahnya adalah 4,5 nada. Nama interval yang ketujuh ada septim, yaitu interval nada 1 ke nada yang ke-7, atau dari C ke B. Jaraknya bisa kita hitung 1, 1, setengah, 1, 1, 1. Kita jumlahkan jadi 5,5 nada. Dan nama interval yang terakhir adalah oktav, yaitu interval dari nada 1 ke nada 1, tapi nada 1 yang lebih tinggi, atau dari C ke C yang lebih tinggi. Jaraknya kita hitung 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kita jumlahkan jadi 6 nada. Kita lanjutkan kembali ke materi tentang memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah pernah memperkirakan informasi seperti ini. Mari kita ingat kembali langkah-langkahnya, anak-anak. Yang pertama, kita baca teks non-fiksi tersebut dengan seksama. Yang kedua, kita tuliskan judulnya. Yang ketiga, kita tuliskan kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi tersebut. Kemudian, barulah kita bisa menentukan perkiraan informasi sesuai kata kunci yang terdapat pada judul. Bu Guru berikan contoh teks non-fiksi berjudul Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Nah, pertama-tama, anak-anak bisa membaca teks non-fiksi ini dulu, terutama yang dicermati pada bagian judul. Kemudian, untuk dapat menentukan perkiraan informasi, kita lakukan langkah-langkah seperti tadi ya anak-anak. Yang pertama, tuliskan judul teks non-fiksi, yakni bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Yang kedua, kita tuliskan kata kunci yang terdapat pada judul, yakni yang pertama, kepedulian remaja, dan yang kedua, lingkungan. Nah, setelah itu barulah kita bisa menentukan perkiraan informasi sesuai kata kunci yang terdapat pada judul, yakni kira-kira teks non-fiksi itu nantinya akan memuat tentang kegiatan yang dilakukan remaja sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Bagaimana anak-anak, bisa dipahami bukan? Baik, kita lanjutkan kepada ciri-ciri fisik anak laki-laki pada masa pubertas. Nah, anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Ya, kalau mungkin ada yang lupa, silahkan menyimak kembali video pembelajaran Bu Guru sebelumnya ya. Nah, jadi anak laki-laki dan perempuan mengalami ciri fisik yang berbeda pada saat masa pubertas, anak-anak ya. Jika anak laki-laki, ciri fisiknya adalah dada mulai membidang, tumbuh rambut halus di sekitar ketiak, betis, dan juga di sekitar alat kelamin. Mengalami mimpi basah, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Kemudian suaranya, biasanya anak laki-laki suaranya menjadi lebih berat, anak-anak ya. Dan juga mulai tumbuh jakun. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri fisik anak perempuan pada masa pubertas? Adapun ciri-ciri fisik pada anak perempuan pada masa pubertas adalah payudara mulai membesar, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan juga alat kelamin, mengalami menstruasi, keringat yang semakin banyak dan biasanya mulai tumbuh jerawat, suara menjadi lebih nyaring, dan pinggul yang membesar. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita bersama-sama melakukan refleksi pembelajaran. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Kemudian hal-hal apa saja yang membuat anak-anak merasa senang? Atau hal-hal apa saja yang membuat tidak senang atau kurang senang? Nah, dari materi pembelajaran yang sudah dipahami tadi, bagian mana yang sudah dipahami dan bagian mana yang belum dipahami. Manfaat apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran hari ini? Serta nilai-nilai apa yang dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak silahkan tuliskan bagian refleksi ini di buku tugas 1 anak-anak ya. Dan ada juga tugas untuk hari ini yang Bu Guru berikan adalah yang pertama, membuat tabel atau bagan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang kedua, membuat sebuah tabel atau bagan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Nah, semua nanti jawabannya atau bagannya itu ditulis di buku tugas 1. Jangan lupa menyertakan identitas lengkap anak-anak dan hari dan tanggal tugas juga ditulis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.